Hai guys, kembali lagi bersama kita di channel Bacul Suro. Kalau channel ini berada di beranda kalian, buruan like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita akan membahas tentang berita terbaru dari Persebaya. Berikut berita Persebaya hari ini populer. Pujian Paul Munster ke pemain dan catatan 5 debutan termuda bajul ijo sepanjang sejarah Liga 1. Berita pertama hari ini ada Paul Munster yang memberikan pujian pada pemain usai memenangkan laga uji coba dengan skor telak 5-0. Kemudian berita kedua ada catatan 5 debutan termuda sepanjang sejarah Persebaya di Liga 1. Ada Marcelino Ferdinand hingga Tony Firmansyah. 1. Pujian Munster. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, memberi pujian pada performa pemain pelapisnya saat latih tanding dengan Raka FC di Stadion Gelora 10 November, Jumat 16 Februari 2024 sore, dini hari. Menghadapi tim yang diperkuat pemain-pemain Liga 2 itu, Persebaya Surabaya yang menurunkan full pemain pelapisnya dan menang dengan skor 5-0, Alvan Suaib, Chandra Waskito, dan hat-trick Wildan Ramadhani. Penting bagi mereka untuk mendapatkan menit bermain, karena mereka latihannya sangat intens beberapa hari terakhir ini. Banyak latihan fisik, jadi ini uji tanding. Berat bagi para pemain, ungkap Paul Munster. Alvan Suaib, pemain yang baru saja dipromosikan ke tim senior dari tim EPAU 20, tampil cukup meyakinkan dalam latih tanding kali ini. Selain mencetak 1 gol, pemain 19 tahun itu juga memberikan assist untuk gol pertama Wildan Ramadhani. Agresivitasnya di posisi winger kanan cukup merepotkan barisan pertahanan Raka FC. Saya sudah bilang kepada para pemain, saya tidak akan mengubah siapapun. Jadi mereka harus bermain penuh selama 90 menit dan harus dengan intensitas tinggi sepanjang waktu, kata Paul Munster. Wildan Ramadhani dan Octavianus Fernando merupakan dua di antara pemain yang bermain selama 90 menit. Mereka harus bermain sepanjang laga dengan intensitas tinggi. Meski sudah unggul 3-0, bahkan 4-0, Paul Munster terus berteriak di pinggir lapangan agar Wildan DKK bermain menyerang dan mencetak gol lagi. Tidak boleh menurunkan ritme pemain. Tidak boleh menurunkan ritme permainan. Itu sangat berat bagi mereka. Tapi di babak pertama, pemain bermain seperti seharusnya menyesuaikan dengan ekspektasi. Dan di babak kedua mereka jauh lebih baik, ungkap mantan Direktur Teknis Timnas Brunei Darussalam tersebut. Meski mengaku puas dengan performa pemain pelapis, Paul Munster menilai masih ada sisi-sisi yang perlu diperbaiki. Ia cukup yakin pemain mengetahui standar yang mereka perlukan untuk mencapainya. Persebaya Surabaya dikenal sebagai klub yang tak henti-hentinya memproduksi pemain muda potensial. Tak jarang, pemain jebolan kompetisi internal Persebaya menjadi tulang punggung di tim lain maupun di timnas Indonesia. Nama-nama terkini seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, hingga Hernando Ari sempat mengukirkan debut bersama bajul ijo di kompetisi resmi Liga 1. Lantas, siapa saja pemain termuda yang mencatatkan debut bersama tim kebanggaan arek-arek Surabaya ini? 1. Marcelino Ferdinand, 17 tahun, 2 hari. Marcelino Ferdinand menjadi pemain termuda yang mencatatkan debut bersama Persebaya. Penampilan perdananya bersama tim senior terjadi pada laga melawan PSS Sleman Rabu 7 Mei 2021 di ajang Piala Menpora 2021. Di laga itu, Marcelino yang masih berusia 16 tahun langsung dipercaya sebagai starter. Sayangnya, penampilan perdana adik dari Octavianus Ferdinand itu berakhir dengan kekalahan tipis 1-0.
Sementara laga resmi perdananya di Liga 1 dicatatkan pada pertandingan Persebaya Surabaya versus Persikabo 1973 di Stadion Wibawa Mukti pada Sabtu 11 September 2021. Debut resminya dicatatkan pada saat menginjak usia 17 tahun 2 hari. Pemain yang akrab dijuluki sebagai wonderkid Persebaya itu masuk di menit ke-65 menggantikan Bruno Moreira. Pemain andalan timnas Indonesia itu kini bermain untuk KMSK Denze di Liga 2 Belgia. 2. Supriyadi, 17 tahun, 3 bulan, 1 hari. M. Supriyadi menjadi nama kedua yang mencatatkan debut termuda bersama Persebaya. Pemain berposisi sayap kanan itu mendapatkan penampilan perdananya pada laga melawan Persija Jakarta pada pekan ke-16 Liga 1 2019. Supriyadi masuk sebagai pemain pengganti menggantikan Elisa Basna di menit ke-45. Saat itu, Persebaya harus puas ditahan imbang oleh Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. M. Supriyadi kini sudah hengkang dari Persebaya dan memilih untuk bergabung bersama Persik Kediri pada Liga 1 2023 sampai 2024. Rui Arianto kini masih berjibaku untuk menemukan performa terbaiknya kembali pasca mengalami cedera. Pemain yang kini berusia 19 tahun itu memperkuat skuad EPA Persebaya. Rui mencatatkan debutnya di usia 17 tahun, 6 bulan 30 hari. Pemain berposisi penyerang ini mendapatkan penampilan perdananya di laga pekan ke-23 Liga 1 2021 sampai 2022 melawan Persipura Jayapura. Rui Arianto kini masih berjibaku untuk menemukan performa terbaiknya kembali pasca mengalami cedera. Pemain yang kini berusia 19 tahun itu memperkuat skuad EPA Persebaya. 4. Rizky Ridho, 18 tahun, 3 bulan, 21 hari. Nama selanjutnya adalah Rizky Ridho. Pemain berposisi bek tengah itu mencatatkan debut resminya pada usia 18 tahun, 3 bulan, 21 hari. Rizky Ridho dipercaya tampil sebagai starter pada laga pekan ketiga Liga 1 2020 melawan Persipura Jayapura. Rizky Ridho dipercaya tampil sebagai starter pada laga pekan ketiga Liga 1 2020 melawan Persipura Jayapura. Sayangnya, debut Ridho tak berjalan mulus karena Persebaya saat itu harus menelan kekalahan 3-4. Terkini Rizky Ridho yang menjadi andalan di timnas Indonesia sudah hengkang dari Persebaya dan memperkuat Persija Jakarta di Liga 1 2023 sampai 2024. 5. Tony Firmansyah, 18 tahun, 5 bulan, 17 hari. Nama terakhir adalah Tony Firmansyah. Tony menjadi pemain terbaru yang mendapatkan kesempatan debut untuk memperkuat Persebaya. Jebolan SSB Putra Mars itu mencatatkan penampilan perdananya pada usia 18 tahun 5 bulan 17 hari. Saat itu, ia dipercaya oleh Aji Santoso untuk tampil sebagai pemain pengganti di laga pekan perdana Liga 1 2023 sampai 2024 melawan Persis Solo di Stadion Manahan, Solo. Debut manis Tony Firmansyah berakhir dengan aksinya yang memaksa bek muda Persis Fakih Maulana melakukan gol bunuh diri. Aksi dari Tony berhasil membuat Persebaya menang secara dramatis dengan skor 2-3. Terima kasih telah menonton video kami hingga selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.